Dahulu kala setelah banjir besar menyapu bersih bumi, orang-orang dimanapun berbicara dalam bahasa yang sama. Mereka menemukan tanah datar yang bagus di sebuah tempat bernama Shinar dan memutuskan untuk menetap di sana. Bayangkan semua orang bertetangga saling memahami dengan sempurna seperti satu keluarga besar. Suatu hari orang-orang mempunyai ide besar, ayo kita bangun kota yang menaranya setinggi langit, tinggi sekali sampai menyentuh awan, kata mereka bersemangat untuk memulai. Mereka menggunakan batu bata sebagai pengganti batu dan tar lengket sebagai lem. Semua orang bekerja bersama. Mereka menggunakan batu bata dan mencampur tar, tertawa dan bermimpi tentang menara mereka yang setinggi langit. Namun kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tuhan melihat ke bawah dari surga dan melihat kota dan menara yang tinggi. Lihatlah mereka. Mereka semua berbicara dalam bahasa yang sama, bekerja dalam proyek yang besar. Jika mereka bisa melakukan ini, mereka akan berpikir mereka bisa melakukan apa saja. Mereka lupa bahwa ada beberapa hal yang dimaksudkan untuk Tuhan saja. Jadi Tuhan memutuskan untuk mencampur adukan segalanya sedikit. Tiba-tiba ada orang yang meminta batu bata, orang lain memberikan sekop. Ketika seseorang membutuhkan banyak tar, mereka malah mendapat seember air. Sepertinya semua orang mulai berbicara dengan teka-teki. Bingung dan frustrasi karena mereka tidak bisa bekerja sama lagi. Menara yang seharusnya mencapai langit masih belum selesai dibangun. Karena mereka tidak dapat memahami satu sama lain, maka orang-orang mulai menjauh, membentuk kelompok-kelompok kecil dengan orang-orang yang dapat mereka ajak berkomunikasi. Mereka ini melakukan perjalanan jauh dan luas mencari tempat tinggal baru. Mereka tersebar di seluruh dunia, dan masing-masing kelompok berbicara dalam bahasa barunya sendiri. Ketika mereka menyebar dari Babel, mereka melakukan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang belum pernah ditinggali siapapun sebelumnya. Mereka menemukan lahan baru dengan gunung, sungai, dan hutan. Mereka membangun rumah baru menggunakan apa yang telah mereka pelajari, namun kali ini mereka menghormati batasan mereka. Dunia ini dipenuhi dengan beragam bahasa yang masing-masing sama indah dan rumitnya dengan bahasa lainnya. Di negeri-negeri baru ini, kehidupan masyarakat mempunyai warna dan bentuk yang baru. Mereka mengenakan pakaian berbeda, menyanyikan lagu berbeda, dan menceritakan kisah berbeda di bawah bintang-bintang. Anak-anak tumbuh dengan belajar bagaimana mengatakan halo dan aku cinta kamu dalam bahasa khusus mereka sendiri. Mereka belajar dari tanah dan hewan dan mereka merayakan musim dengan cara mereka sendiri. Pada akhirnya kisah Menara Babel menunjukkan kepada kita bahwa penting untuk diingatkan manusia itu tidak maha kuasa dan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang mungkin tidak kita pahami. Tuhan menciptakan kita semua berbeda dengan banyak bahasa dan cara hidup, membuat dunia menjadi tempat yang lebih menarik. Ketika kita belajar untuk mendengarkan dan memahami satu sama lain, kita tidak hanya membangun rumah, membangun bangunan, namun juga persahabatan yang membuat Tuhan tersenyum.